Perkenalkan, nama saya Serlasmian Tambunan. Saya dari Prodi Sastra Indonesia C tahun 2021. Sebelumnya, sini saya hormati Bapak dosen pengampu Muhammad Hafiz Assalam, SSMA. Di sini sebelumnya mohon maaf jika ada suara kebisingan karena rumah saya terletak di jalan lintas, jadi mohon dimaklumi. Di sini saya mengkaji atau menganalisis sastra bandingan antara dua karya. Yang pertama itu novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dengan novel 12 Pasang Mata karya Sakae Stuboi. Ceritanya terjadi di Desa Gantung, Belitung Timur, dimulai ketika sekolah Muhammadiyah terancam akan dibubarkan oleh Depdikbud Sumsel jikalau tidak mencapai siswa baru sejumlah 10 anak. Ketika itu, baru 9 anak yang menghadiri upacara pembukaan, akan tetapi tepat ketika Pak Arfan, sang kepala sekolah, hendak berpidato menutup sekolah, Harun dan ibunya datang untuk mendaftarkan diri di sekolah kecil itu. Dari sanalah dimulai cerita mereka, mulai dari penempatan tempat duduk, pertemuan mereka dengan Pak Arfan, perkenalan mereka yang luar biasa, di mana Kak Akyong yang malah cengar-cengir ketika ditanya namanya oleh guru mereka, Bu Mus. Kejadian bodoh yang dilakukan oleh Borek pemilihan ketua kelas yang diprotes keras oleh Kucai. Kejadian dipertemukan bakat luar biasa mahar, pengalaman cerita atau pengalaman cinta pertama Ikal sampai pertaruhan nyawa Lintang yang menggayuh sepeda 80 km pulang pergi dari rumahnya ke sekolah. Mereka Laskar Pelangi, nama yang diberikan oleh Bu Muslimah akan kesenangan mereka terhadap pelangi, pun sempat mengharumkan nama sekolah dengan berbagai cara. Misalnya, pembalasan dendam mahar yang selalu dipojokkan kawan-kawannya karena kesenangannya pada okultisme yang membuahkan kemenangan manis pada Karnaval 17 Agustus dan kejeniusan luar biasa Lintang yang menantang dan mengalahkan Dr. Zulfikar, guru sekolah kaya PN yang berdiri jasa dan terkenal, dan memenangkan lomba cerdas cermat. Laskar Pelangi mengarungi hari-hari menyenangkan, tertawa dan menangisi bersama. Kisah 10 kawanan ini berakhir dengan kematian ayah Lintang yang memaksa Estein cilik itu putus sekolah dengan sangat mengharukan dan dilanjutkan dengan kejadian 12 tahun kemudian di mana Ikal berjuang di luar Pulau Belitung kembali ke kampungnya. Kisah indah ini diringkas dengan kocak dan mengharukan oleh Andrea Hirata ketika kita bahkan bisa merasakan semangat masa kecil mereka anggota 10 Laskar Pelangi ini. Laki-laki ini sejak kecil terlihat bisa menjadi politikus dan akhirnya diwujudkan ketika ia dewasa menjadi ketua fraksi di DPRD Belitung. Jadi di sini tokoh-tokohnya yaitu yang pertama ada Rapani, pria tampan yang pandai dan baik hati. Ini sangat mencintai ibunya. Apapun yang sangat mencintai dan ia lakukan harus selalu didampingi ibunya, seperti misalnya ketika mereka akan tampil sebagai band yang dikomando oleh Mahar. Ia tidak mau tampil jika tidak ditonton ibunya. Cowok yang bercita-cita menjadi guru ini akhirnya berakhir di rumah sakit jiwa karena tergantungan kepada ibunya. Yang berikut ada Borek, pria besar meniak otot. Borek selalu menjaga citranya sebagai laki-laki macho. Ketika dewasa ia menjadi kuli di toko milik Akyong dan Sahara. Berikutnya ada Harun, pria yang memiliki keterbelakangan mental. Ini memulai dari SD, yaitu dengan sekolah dasar ketika ia berumur 10 tahun. Ketika laki-laki jenaka ini senantiasa bercerita tentang kucingnya yang berbelang 3 dan melahirkan 3 anak yang masing-masing berbelang 3 pada tanggal 3 kepada Sahara, dan senang sekali menanyakan kapan libur lebaran pada Bu Muslimah. Ia menyetor 3 buah botol kecap ketika disuruh mengumpulkan karya seni
kelas 6. Wah, sangat mengerikan sekali ya guys ya. Tokoh lain Santing Bu Muslimah bernama lengkap NA Muslimah. Yang pertama itu bernama lengkap NA Muslimah Hafsari Hamid binti K.A. Abdul Hamid. Dia adalah ibunda guru bagi Laskar Pelangi. Wanita lembut ini adalah pengajar pertama Laskar Pelangi dan merupakan guru yang paling berharga bagi mereka. Yang kedua ini ada Pak Harfan. Nama lengkapnya K.A. Arfan Effendi Noor bin K.A. Fadilah Zain Noor. Kepala sekolah dari sekolah Muhammadiyah. Ia adalah orang yang sangat baik hati dan penyabar meskipun murid-murid awalnya takut melihatnya. Berikutnya adalah Floriana, seorang anak tomboy yang berasal dari keluarga kaya. Ia merupakan murid pindahan dari sekolah PN yang kaya dan sekaligus tokoh terakhir yang muncul sebagai bagian dari Laskar Pelangi. Sekian dari Laskar Pelangi. Sedangkan dari novel 12 Pasang Mata karya Sakae Stuboy. Sakae Stuboy dikenal sebagai seorang penulis novel dan puisi yang berasal dari Pulau Sodo, distrik Soju, prefektur Kagawa, Jepang. Ia lahir pada tanggal 5 Agustus tahun 1869 dan meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 1967. Sejak dini, Sakae memang menyukai bidang penulisan. Di sini sinopsis novel 12 Pasang Mata. Oishi, seorang perempuan bertubuh mungil yang baru saja ditugaskan mengajar di suatu desa nelayan yang miskin. Oishi merupakan guru baru bagi ke-12 anak-anak di sana. Selama mengajar, Oishi banyak mengenal seputar kehidupan sederhana dan rasa kasih sayang yang telah ditunjukkan pada murid-muridnya. Sayangnya kebahagiaan yang dialami oleh Oishi terjadi dalam beberapa waktu saja. Mereka harus menghadapi kisah pilu yang menyedihkan akibat perang yang terjadi di kawasan itu. Oishi dan murid-muridnya harus menyesuaikan diri seiring dengan perubahan zaman. Oishi dikenal dengan sebutan Oishi Koishi yang menarik perhatian bagi seluruh penduduk di desa. Gayanya tampil seperti kebaratan. Bagi penduduk desa menggunakan pakaian ala barat dan mengendarai sepeda disebut berbagai kebarat-baratan. Hal ini dikarenakan belum ada modernisme di tempat tersebut. Perbedaan antara Oishi dengan warga setempat membuatnya sempat diabaikan dan tidak ada satupun orang yang ingin menyapanya. Namun, Bu Guru dengan tubuh mungil ini ternyata mengundang rasa penasaran pada anak-anak. Pada pagi hari, Oishi harus melewati jalanan berliku dan menempuh jarak ke desa Tanjung sekitar 8 km. Wow, sangat jauh sekali ya guys ya. Inilah alasan mengapa Oishi selalu berangkat mengajar ke sekolah dengan menggunakan sepeda. Bukan karena ingin dibilang kebarat-baratan, melainkan jarak tempuh yang sangat jauh demi mempercepat waktu. Anak-anak yang melihat Oishi sambil bersepeda langsung berlarian dan mengejar guru yang melintas jalanan dari desa menuju sekolah. Selama mengajar, Oishi memberikan julukan kepada ke-12 murid agar mereka saling mengenal satu sama lain. Murid-murid pun menyukai Bu Guru Oishi dan merasa nyaman dengannya, terutama pelajaran murid yang sangat disukai oleh anak-anak. Kejadian lucu juga kerap menghampiri pada saat belajar sehingga membuat gelak tawa bersama dengan Bu Guru. Terkadang Oishi mengajak muridnya untuk belajar di luar ruangan seperti pantai. Oke. Dekat peluk. Cara belajar yang menyenangkan semakin membuat murid tak pernah bosan, sekaligus menghidupkan suasana baru. Namun, Bu Guru Oishi harus berhenti mengajar karena cedera pada kakinya yang harus
Dirinya beristirahat di rumah berbulan-bulan lamanya. Ke-12 murid berencana untuk pergi ke desa Pohon Pinus tempat Oishi tinggal. Mereka berpikir desa Pohon Pinus itu sangat dekat. Ternyata tidak. Kaki-kaki mereka melangkah demi selangkah dan mengingat jelas jalan yang begitu jauhnya. Sesampainya di sana, Bu Guru dan Ibu Oishi menyuguhkan bakmi kepada anak-anak dan saling berfoto bersama. Bertahun-tahun kemudian, kehidupan pahit mulai melanda negara Jepang. Seluruh desa mengalami depresi terhadap desa Pohon Pinus dan desa Tanjung. Setiap laki-laki diwajibkan ikut berperang, sehingga banyak perempuan yang kehilangan suami dan anak laki-laki mereka. Pada masa perang berlangsung, seluruh penduduk mulai serba kekurangan khususnya bahan pangan. Ikan tidak mudah ditangkap pada masa itu, sehingga mereka harus memakan roti dan gandum yang tumbuh sendiri. Bahkan ada orang tua mereka yang tega menjual anaknya kepada orang kaya demi mendapat uang dan mendapatkan sesuap nasi. Penyakit mulai menyebar dan pelan-pelan merenggut nyawa setiap desa. Salah satu murid, Bu Guru Oishi pun meninggal dunia akibat penyakit tersebut. Baik, sekian dari kajian sastra bandingan antara dua karya sastra. Jadi sebelumnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.